Ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Direktur Utama yang kami hormati, Bapak Wakil Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Pertama, kami mohon maaf karena ini di kampus atau di ruang kami terjadi gangguan jaringan sehingga harus mengambil beberapa perangkat sehingga kami berharap tidak mengurangi penghormatan kami kepada kesediaan BPRS Tegar Beriman Bogor untuk berdiskusi dengan kami terkait dengan hal-hal yang kami ikhtiarkan untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur regulasi. Pertama, kami mengakui bahwa memang ada beberapa ketertinggalan ya. Ternyata memang sudah ada POJK tahun 2024 yang terbaru dan sempat memang kemarin di review itu ditanyakan apakah ini adalah regulasi yang terbaru, kemudian kami sesuaikan dengan data yang tersedia yang dipublish di website BPRS Tegar Beriman, dan ternyata memang coba kita selaraskan dengan POJK 26 2022. Karena memang unit analisisnya ini adalah regulasi POJK, jadi kita mau menilai apakah asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan dasar dalam POJK itu benar-benar sudah memiliki impact atau memiliki dampak yang terukur dan bisa memberikan penguatan kepada BPRS sebagai salah satu kelembagaan dalam aspek keuangan syariah. Ini ada slide yang coba kami susun untuk menggambarkan bagaimana alur riset yang ingin kami ajukan. Jadi pada dasarnya kami berangkat dari POJK 26 ini, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan POJK nomor 7 2024 yang tadi dikemukakan, yaitu kapasitas kelembagaan BPRS dan fungsi intermediasi. Jadi kami ingin melihat apakah POJK ini memang sudah menyentuh pada aspek yang ada di hilirisasi di bagian sini, dan kita mau mengukur kemudian nanti untuk penyempurnaan di aspek POJK-nya. Jadi hasil dari temuan di sini itu harapan kita menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan yang ada di POJK 26 2022 atau syukur-syukur bisa digeneralisasi pada POJK yang terbaru. Kemudian selanjutnya itu adalah yang kami ingin dapatkan informasi juga, mohon mudah-mudahan bisa dibantu, yaitu adalah variabel mediator. Kami sering menyebut variabel ini adalah faktor yang menjembatani kreasi yang ada di BPRS dalam menyeimbangkan antara kapasitas kelembagaan dengan fungsi intermediasi. Syukur-syukur kami nanti bisa dapat gambaran bagaimana BPRS bisa menyikapi dinamika pasar yang kompetitif, ya, kemudian juga kebutuhan permodalan yang juga dipersyaratkan dalam POJK. Kemudian berikutnya itu adalah variabel moderator. Ya, jadi apa saja yang memperkuat, apa saja yang memperkuat dan apa saja yang melemahkan itu. Nah, ini kira-kira nanti di poin kedua ini
Di dua poin ini nanti yang kami mohonkan untuk dibantu, diinformasikan supaya kami bisa mendapatkan masukan apa untuk menyempurnakan POJK 226 2022 ini. Selanjutnya, ini tadi yang internal dan eksternal, jadi variabel mediator dan variabel moderator. Kalau variabel mediator itu adalah strategi-strategi taktis dan strategi-strategi jangka panjang dari BPRS untuk menyelesaikan kendala-kendala yang bersifat operasional maupun yang bersifat kondisi pasar keuangan ya di Kabupaten Bogor. Kemudian kami mencoba mengolah data yang sudah terpublikasi di website dan diakses secara umum. Mudah-mudahan ini pengambilannya valid. Ini juga mungkin kami mohonkan untuk dikoreksi terkait dengan kriteria penyediaan modal minimum ya. Kalau kita lihat di, mohon maaf ini TW1, TW2, TW3. Kemudian eh, kami coba prediksikan cara regresi terkait dengan intermediasi. Ini juga mungkin kami mohon dibantu apakah pengambilan datanya sudah akurat terkait kami hubungkan ketersediaan modal itu dengan kapasitas NPL di 1 sampai 3 sehingga ini kami kami coba tampilkan yaitu 39%. Kemudian PM growth-nya Nah, mohon untuk bisa diulang, Pak Dr. Isman. Ya, keluar. Oh, putus kayaknya ya. Putus, Pak. baik kami lanjutkan. Mohon maaf ini menggunakan handphone. Jadi untungnya kami sudah mengirim slide sejak awal kepada Mas Yusuf untuk nanti didiskusikan. Kemudian di halaman berikutnya itu kami akan mungkin berkenan nanti kami diinformasikan terkait dengan akses UMKM yang mungkin telah mendapatkan pembiayaan dari BPRS sehingga nanti bisa kita ukur sejauh mana efektivitas regulasi POJK terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan fungsi intermediasi dari BPRS. Kemudian di halaman berikutnya di Off juga gangguan. di halaman berikutnya kami mencoba mengolah data rasio keuangan BPRS. Ini untuk atau Mas Imam dimatikan aja biar saya Mas Imam matikan supaya kita nggak rebutan. Rupanya ada gangguan sinyal di sini. Baik di halaman, mohon maaf Bapak Direktur dan
Bapak Wakil Direktur, di sini ada gangguan jaringan. Di rasio keuangan BPRS itu kami olah dari laporan triwulan 1 sampai triwulan 3. Kami coba buat apa namanya semacam alur ya. Apakah ini sudah valid? Kemudian nanti di halaman berikutnya itu adalah di halaman 5. Di halaman 5, di situ terlihat hasil olahan kami terkait dengan piutang murabahah. Jadi fungsi intermediasi. Jadi di halaman 5 sampai halaman 8 itu adalah kami mencoba mengolah fungsi intermediasi dari BPRS. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa pilihan terhadap BPRS ini karena salah satu pemilik saham terbesarnya adalah dari pemerintah Kabupaten Bogor, yang tentu saja artinya kalau itu punya pemerintah berarti ada apa namanya ada kepastian permodalan sehingga hasil dari FGD kita hari ini benar-benar bisa menjadi contoh bagi apa namanya bagi BPRS yang lain terkait dengan fokus untuk bagaimana arah pengembangan dari POJK untuk yang berkaitan dengan penguatan kapasitas dari BPRS untuk POJK-nya gitu. Saya kira demikian informasi yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Direktur Utama dan Bapak Wakil Direktur. Kami ucapkan terima kasih. Nah, insya Allah ini saya sudah terkoneksi dengan baik dengan handphone. Nanti mungkin diskusi bisa kita langsungkan atau dengan Mas Yusuf perwakilan atau juga dengan teman-teman yang lebih stabil koneksi internetnya. Gitu. Saya kira demikian. Kami kembalikan kepada Bapak Wakil Direktur pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman. Selanjutnya mungkin dari Pak Hambali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Atau satu-satu dulu aja ya. Satu-satu dulu. Baik Pak, izin sebelumnya mungkin dari Pak Direktur Pak Dedin akan menyampaikan menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Isman. Pada Pak Dirut dipersilakan. Terima kasih Pak Isman atas beberapa pertanyaan atau beberapa yang tadi dikembangkan di data yang ada. Alhamdulillah bahwa dengan adanya fokus pada pengembangan ekonomi syariah, artinya kami ada mitra nih Pak. Kami kan operator pelaku usaha, sementara kalau di akademisi itu kami belum tersentuh secara mendalam. Jadi kalau ada penelitian ataupun analisis tentang pengembangan ekonomi syariah, utamanya di sini unit analisisnya tadi disebutkan oleh Pak Isman tentang regulasi POJK. Perlu diketahui Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bahwa POJK 26 tahun 2022 yaitu POJK yang mengatur tentang BPR syariah. Dan itu pada perkembangannya itu sebagaimana tadi disebutkan di 2024 berdasarkan Undang-Undang P2SK, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi pengembangannya terutama di kegiatan usaha, di mana nomenklaturnya pun berubah Pak. Yang dulu kami itu POJK 26 itu tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kalau sekarang
Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Jadi menyesuaikan dengan ada payung hukum yang lebih tingginya, Pak, yaitu Undang-Undang P2SK namanya. Yang jelas membedakan di sana di Undang-Undang P2SK ini antara BPR garis miring BPRS dengan bank umum, di mana BPR dan BPRS pembedanya hanya tidak melakukan lalu lintas keuangan secara langsung. Jadi didefinisikan bahwa BPR atau BPRS ini boleh melakukan kegiatan lalu lintas keuangan secara tidak langsung. Nah, inilah yang disebut kegiatan usaha yang semakin dikembangkan, diperkuat dari undang-undang ini. Kemudian kalau tadi menyinggung tentang rasio keuangan, silakan saja nanti dengan Pak Bambang, dengan Pak Mirzam, yaitu Pak Bambang Kabag Keuangan, Kabag Operasional, Pak Mirzam Kabag Kepatuhan dan Risk Management. Itu karena menyangkut teknis dan angka. Saya hanya ingin tahu aja triwulan 1, 2, 3-nya ini Pak Isman tahun berapa juga harus disebutkan, karena setiap tahun kan ada triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Kemudian tadi menyinggung tentang intermediasi dengan rasio KPMM atau kemampuan pemenuhan modal minimum. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Isman, karena memang kami pemiliknya 99% dari 75 miliar modal yang di store, itu 99% adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Sehingga kami mampu pemenuhan penyetoran apabila pendirian modal minimal disetor untuk zona 1. Jadi Jabotabek ini zona 1. Sehingga pemenuhan rasio KAR yang 12% ini jauh terlampaui. Pak Bambang sekarang 49 berapa? 39. Sementara minimal rasio KAR itu adalah 12%. Jadi kita sangat di atas itu. Tapi itu perlu diketahui, pemenuhan rasio KAR sebagaimana POJK ini, karena ini pemiliknya pemerintah Kabupaten Bogor dalam arti Pemda, itu harus melalui Perda. Nah, ini yang bedanya dengan yang swasta nih Pak Isman. Kalau yang swasta tidak perlu melalui Perda, silakan aja langsung pemegang saham PSP-nya memenuhi rasio rasio KPMM yang tadi disebutkan. Nah, ini prosesnya alhamdulillah sudah terlampaui dan sudah terrealisasi di 10 Maret 2025. Artinya itu triwulan berapa? Maret 1. Masuk 1. Triwulan 1 tahun ini. Namun perlu diketahui, perdanya itu perda tahun 2024. Ketok palu perdanya. Nah, inilah pembeda antara bank atau BPRS milik pemerintah daerah dengan BPRS swasta murni. Artinya kalau swasta tidak perlu melalui proses sampai dengan ke Pemda termasuk ke Dewan untuk terbentuknya Perda. Kemudian tentang intermediasi, di mana disebutkan tentang piutang murabahah. Benar sekali Pak, di kami itu didominasi dari akad. Selain akad murabahah, ada akad musyarakah, istisna dan lain sebagainya. Secara dominan akad di kami adalah akadnya murabahah atau jual beli. Nah, jual beli ini kenapa? Semua bercermin pada mitigasi dari risiko akad. Nah, karena di antara akad di dalam kegiatan usaha BPRS, akad ini adalah akad yang secara risiko lebih kecil dibanding risiko yang lainnya, utamanya musyarakah dengan mudharabah. Itu lebih tinggi risikonya. Yang kedua, pola jual beli atau akad jual beli ini dengan akad murabahah
itu lebih dianukan diminati oleh si nasabah konsumen. Karena apa? Itu ada kepastian angsuran, ada kepastian jumlah kewajiban yang diangsur dari piutang ataupun tadi dari akad murabahah tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan intermediasi bank, kami melakukan intermediasi tentu saja dengan bahan baku atau menu dari pooling fund, yang pertama dari tabungan, karena kan fungsi intermediasi adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana ini kami bentuk secara pooling fund berbentuk tabungan dengan akad mudharabah, kemudian juga deposito itu akadnya mudharabah, dan tabungan juga ada lagi satu lagi tabungan dengan akad wadiah. Kalau di bank umum mungkin bisa disebut giro, dan wadiah ini tidak diberikan bagi hasil tapi bonus. Nah, kalau tabungan maupun deposito mudharabah itu berdasarkan bagi hasil yang didistribusikan tentu saja antara tabungan dengan deposito tertentu dari nisbah yang disepakati. Nah, perlu diketahui dalam intermediasi bank ini tadi disebutkan, disinggung-singgung Pak Isman tentang intermediasi. Kemudian kita menyalurkan dana. Penyaluran dana ini kami mayoritas sekarang ini 70% lebih penyaluran kepada yang fixed income. Fixed income-nya ini ternyata adalah sebuah ekosistem dari pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu ASN P3K. Mungkin Bapak dan Ibu tahu di UMS ada yang ASN PNS, ada ASN P3K. Nah, ini mayoritas 77% itu di segmen fixed income. Loh, kok Pak, kenapa ini di segmen fixed income yang kebanyakan adalah konsumtif? Pada keadaan kondisi makroekonomi yang melemah seperti ini, karena daya belinya juga rendah, sangat riskan kalau kita ekspansi di dalam yang sifatnya usaha, apalagi yang sekarang kejadian yang produktif yang sekarang dalam kondisi ekonomi yang sangat melemah, kita perlu prudent yang teramat sangat hati-hati. Kemudian masih tentang intermediasi ini, bahwa di intermediasi ini antara penyaluran dan antara penghimpunan dengan penyaluran dana, kita ada yang disebut rasio FDR. Nah, rasio FDR juga sama Pak, melemah penempatan baik tabungan maupun deposito kita, padahal jaringan kita sampai dengan sekolah-sekolah Pak. Jadi di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, tentu saja level SD SMP, itu kita ada produk yang namanya Simple, simpanan pelajar. Nah, Simple ini nominalnya kecil, malah dibatasi satu pelajar itu, satu siswa itu hanya 20 juta. Dibatasi justru terbalik. Jadi yang diperbanyak bukan jumlah ataupun nominalnya, nominal tabungan, tetapi yang diperbanyak jumlah siswa atau jumlah pelajar yang nabung. Nah, ini kan beda nih tujuannya. Karena tujuannya juga literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah, bukan dalam arti penghimpunan dana untuk kita lempar dalam bentuk pembiayaan, berbentuk deposito, maupun bentuk pembiayaan yang lainnya selain daripada saham di dalam pooling fund. Itu intermediasi yang saat ini berjalan. Sebetulnya ada 3 Pak fungsi bank itu. Pertama penghimpunan dana, yang kedua penyaluran, yang ketiga jasa. Contohnya jasa yaitu PPOB, bayar listrik, bayar PDAM dan seterusnya, itu masuknya di jasa. Namun kita sedang berjalan, karena kalau untuk yang jasa PPOB ini
harus berbasis digital, dan perlu diketahui juga pembiayaan atau penyaluran pembiayaan yang tadi saya katakan fixed income semuanya berbasis teknologi ataupun IT. Jadi transformasi digital kami berkiblatnya kepada roadmap. Silakan Pak Zul diperlihatkan roadmap OJK. Di sana di roadmap jelas-jelas disebutkan kurang besar kayaknya tuh. Selain penguatan permodalan, Pak, itu roadmapnya 2024 sampai 2027. Poin pertama itu penguatan permodalan dan tadi disinggung oleh Pak Isman dan saya sudah bahas, yaitu rasio KPMM. Alhamdulillah kita di atas itu. Kemudian disebutkan di sana ada transformasi digital dan peran kewilayahan. Nah, peran kewilayahan yang tadi disebutkan, baik kita menghimpun dana dari simpanan pelajar maupun saham pemerintah Kabupaten Bogor, kemudian juga penyalurannya juga ke ASN ASN P3K di Kabupaten Bogor. Bukan berarti kita UMKM dan segmen lainnya tidak. Kami ada UMKM, ada segmen properti, ada segmen kontraktor juga Pak, kontraktor atau pengusaha kami mengistilahkan corporate. Kalau UMKM itu mikro dan kecil menengah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun tentang rasio keuangan, mungkin nanti Pak Bambang maupun Pak Mirzam, Kabag Operasional dan Kabag Risk Management dan Kepatuhan akan menambahkan. Hanya saya ingin tahu ini yang ditanyakan triwulan 1, 2, 3-nya tahun berapa Pak Isman? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Kabak tadi menyampaikan terkait dengan kebutuhan data. Oh, ya. Di mute sepertinya Pak. Halo, ya. Suara Kurang kami besar, Pak. Kurang ya, besar, Pak. suara kami jelas, Pak. Oke, silakan Pak Ya, Isman. data yang kami olah ini kebetulan dari data yang dimunculkan di website BPRS itu yang 2024 ya. 23 sama 24. Ya, triwulan 1 sampai triwulan 3. Kemudian tadi saya mohon maaf tadi agak tertinggal terkait dengan penjelasan Pak Dirut yang terkait dengan POJK. Jadi memang salah satu tantangan dari riset ini adalah ternyata ketika kita turun ke lapangan itu ada regulasi baru yang muncul dan ini memang proposalnya sejak beberapa bulan yang lalu dan ini informasi baru nanti kita akan lihat data mana yang relevan untuk kita gunakan dalam menganalisis POJK 7 2024. Nah, tapi intinya adalah kami ingin melihat objek analisis utamanya itu adalah UMKM. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirut, terima kasih sekali bahwa salah satu cara dari BPRS untuk bertahan dengan kondisi makroekonomi pasar makroekonomi yang relatif daya belinya turun ya, itu dengan cara mengambil segmen dari ekosistem fixed income ya, jadi ASN dan P3K. Nah, dari pemilik atau dari ekosistem fixed income dan atau ASN dan P3K ini apakah ada data dari dari BPRS, mungkin dari Pak Dirut atau dari Pak Kabak terkait dengan eh, produktivitas. Maksud saya adalah apakah dari ASN dan P3K ini itu jenis pembiayaannya itu konsumtif atau mungkin ada yang produktif. Jadi Ya. kami maksudkan ini adalah kalau memang segmen UMKM-nya ini sedang makroekonomi pasarnya ini sedang tidak baik-baik saja, maka salah satu strategi
saya tidak tahu ini strategi taktis atau strategi jangka panjang dari BPRS itu adalah bermain apa namanya mengeksplorasi pasar di ekosistem fixed income. Mungkin adakah data yang bisa kami dapatkan bisa dalam bentuk jumlah atau angka, bisa juga mungkin persentase dari rasio yang data lapangan yang insya Allah valid karena langsung dari operator, langsung dari praktisi gitu. Demikian Bapak Kabak dan Pak Dirut. Oke. Ditampilkan tuh yang data P3K. Saya langsung jawab dulu ya Pak ya. Kalau rasio Iya, Pak. keuangan yang tahun triwulan 1, 2, 3 tahun 2023 2024 nanti Pak Bambang dengan Pak Mirzan melengkapi karena itu sudah wilayah teknis Pak, sudah wilayah pelaporan atau report. Kemudian tentang ekosistem fixed income dalam hal ini ASN P3K dapat dilihat di Pak di slide kami Pak, itu per Desember 2024 itu tercatatkan ASN P3K ini 7.542 NOA ataupun 7.542 ASN P3K. Iya. Nah, kemudian yang didistribusikannya berapa sih dari ASN P3K ini setiap bulannya atau di awal bulan? Perlu diketahui pendistribusian gaji ini melalui core banking system kita Pak, kita pemegang payroll-nya itu kami dimandatkan 1 kali 24 jam harus terdistribusi masuk ke rekening ASN P3K Pak sejumlah 7.542 dengan total gaji yang didistribusikan 28.500.000.000 sekian. Iya. Itu udah harus beres dalam 1 kali 24 jam tuh Pak. Iya. Rata-rata 3 juta berapa Pak Bang? 3.200.000 ya per orangnya. Iya. Nah, itu kemudian aset kita di 2024 itu bisa dilihat sebelum ada penambahan modal di store 207 Pak. 207.788 sekian. DPK atau dana pihak ketiga berbentuk tabungan dan deposito itu ada di angka 103. Nanti saya gambarkan di Juni 2025 bahwa peningkatan dana pihak ketiga atau penghimpunan dana ini betapa melemah di dalam kondisi makroekonomi yang tidak baik-baik saja ini. Merasa kami tidak baik-baik saja ini. Kemudian outstanding pembiayaan itu totalnya 200.167 total ya. Iya. Sementara outstanding pembiayaan khusus yang tadi Pak Isman sebutkan di ekosistem fixed income, kita memegang 66,61% di Desember 2024 senilai 133 miliar. Nah, kemudian lanjutkan Zul, Juni 2025 yang terakhir tadi ditayangkan kalau nggak salah. Juni yang tadi pernah tayang. Iya. Sebentar Pak Isman ya. Iya Pak. Operatornya ini karena pejabat eksekutif merangkap operator kalau di Masih baru itu laporannya. Masih baru Pak. Juni ya. Yang Juni yang sekarang. Iya masih baru Pak. Karena Juni kan masih berjalan, nggak bisa ada. Berarti izin Pak Dirut, berarti kalau pembiayaan itu apakah mereka juga harus ada jaminan kalau fixed income? Oke, nanti saya ini kan. Oh ya. Nanti saya jawab. Udah muncul yang 2000. Nah, ini yang Juni 2025 Pak, bisa dibandingkan tadi Desember 2024 kenaikan jumlah nasabah ya. Yang masuk ekosistem fixed income menjadi 10.845 dari 7.500. Kemudian distribusinya yang tadi saya sebutkan 28 miliar, hari ini atau bulan kemarin dan sedang bulan berjalan pun 39.718. Ya. Kemudian outstanding P3K yang tadi 133 naik pada bulan Juni ini berarti 6 bulan berikutnya 181
sudah menyentuh 181 miliar. Asetnya pun naik Pak, yang tadinya hanya 207, sementara pada Juni menjadi 262 karena penyaluran pembiayaan dan masuknya dana penyertaan modal saham dari pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, namun perkembangan dana pihak ketiga dari yang tabungan dan deposito, Bapak dan Ibu bisa lihat ini betapa kecilnya kenaikan hanya sekitar 6,5 miliar, 6,7 miliar. Kenapa demikian? Tadi itu Pak, makroekonominya sedang tidak baik-baik saja. Bukan kami tidak berinisiasi itu nasabah, penabung maupun deposan Pak. Kemudian outstanding pembiayaan itu dari 200 menjadi 234. Dari mana ini dananya bisa nutup 234 disalurkan pembiayaan, padahal dana pihak ketiga itu dari kenaikannya hanya 6 miliar sekian, pada sementara pembiayaan peningkatannya 30 miliar sekian. Itu kami melakukan kerjasama baik linkage dengan Bank Umum Syariah maupun sindikasi dengan beberapa BPR, BPRS khusus membiayai ASN P3K. Kemudian pertanyaan Pak Isman tentang apa sih yang dijaminkan? Pertama, yang dijaminkan itu adalah SK-nya, Pak. Oh, SK ya. SK. Kemudian kenapa hanya selembar SK? Nanti, Pak, kabur dia. Nggak bisa kabur, Pak. Gajinya di kita, Pak. Jadi auto debit, kemudian secara langsung kita menerima gaji. Yang pertama kali dieksekusi adalah untuk angsuran. Walaupun berikutnya potongan taspen, potongan BPJS, itu kita yang melakukan. Namun yang pertama adalah angsuran. Nah, sehingga itu insya Allah aman. Selain daripada itu, SK, juga kita ada asuransi jiwa dan asuransi kredit atau asuransi pembiayaan. Kan kalau asuransi jiwa berbahaya sekali Pak. Orang tidak tahu umur, baru keluar mencairkan pembiayaan di BTB, keluar kantor meninggal, ketabrak mobil dan lain sebagainya. Makanya wajib ada asuransi jiwa. Yang berikutnya asuransi pembiayaan atau kredit, termasuk di dalamnya PHK kalau di PHK. Walaupun kenyataannya Pak, SK-nya 5 tahun per 5 tahun diperbaharui, SK ASN P3K ini, tapi pembaharuan SK jatuhnya kepada orang yang sama. Intinya sampai pensiun dah, gitulah intinya. Hanya saja secara formal di SK-nya per 5 tahun. Jadi itu Pak, kalau pertanyaan tentang apa yang dijaminkan ke dalam pembiayaan ASN P3K ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dirut. Oke. Tadi yang berkaitan dengan ini Pak Dirut atau mungkin Pak Mirza yang bisa mengklarifikasi terkait dengan, atau mungkin kita pakai data yang ditampilkan hari ini ya Pak Mirza, terkait dengan kapasitas kelembagaan, terus kemudian fungsi intermediasi nanti kita ambil sebagai ini, sebagai acuan gitu. Kalau yang PNS kemudian atau yang ASN kemudian mereka ada ini Pak Dirut, mereka ada usaha, apakah itu termasuk dalam kategori, apakah ada data yang mungkin bisa di-sharing terkait dengan itu? Jadi mereka itu punya double double income. Kami menyebutnya joint income, Pak. Oh ya, joint income ya. Kami menyebutnya di perbankan itu joint income. Artinya kalau rasio di SR kita sampai 90% itu buat angsuran, kenapa secara kenyataan dia masih bisa hidup atau living cost tersisa 10%. Pada kenyataannya itu adalah joint income. Joint income ya. Adapun persentase berapa konsumtif dan produktif dari segmen ini, secara mayoritas memang didominasi oleh retail consumer, Pak. Kenapa disebut retail consumer? Karena plafonnya hanya sampai 100, Pak. Hitungan untuk tenor 5 tahun.
tahun. dengan gaji sekitar 3,2 juta, dan ada tahun kedua dia ada penambahan tunjangan. Tunjangan berapa Pak Bambang? Rata-rata aja ada 600. Jadi tunjangan diberikan pada tahun kedua itu rata-rata 600 ribu. Ada perbaikan itu tuh struktur gaji di tahun kedua, tapi tahun pertama tetap semua sama 3,2. Iya. Nah, itu konsumtif, persentase konsumtif dan produktifnya nanti Pak Bambang yang akan menjelaskan, tetapi mayoritasnya di konsumtif karena retail consumer. Hanya persentasenya nanti lebih jelas dari Kabag Operasional. Kemudian akadnya didominasi oleh akad jual beli atau murabahah, karena memang di retail consumer itu akadnya yang paling simpel, praktis di murabahah. Ya. Itu tambahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirut. Saya izin bertanya, Pak Dirut. Satu Silakan, titik Pak. pertanyaan. Ini terkait dengan sudah dijelaskan bahwa fixed income dari BPRS Tegar Beriman ini kan ada dua. Pertama itu adalah ASN, yang kedua P3K. Ya, ada nggak Pak kendala-kendala teknis yang barangkali misalnya mereka ini gagal bayar, atau Ya. ada hal lain yang sifatnya menghambat efektivitas penerapan regulasi OJK ini pada BPRS Beriman? Ya. Itu dulu Pak, satu aja dulu atau ada lain sekaligus? Sementara satu dulu. Terima kasih Pak Ahmad. Kita betul Pak, ada ASN PNS, ada ASN P3K. Sebetulnya kerjasama dengan Pemda itu diawali dengan ASN PNS dulu Pak. Sebelum ini menjadi captive market, Nah, ASN PNS ini kita kerjasamanya dengan bendahara dinas Pak. Jadi dipotong. Nah, itu alur gajinya mereka alurnya ke Bank RKUD, pemegang rekening kas umum daerah, dalam hal ini Bank BPD. Karena BPD-nya di Jawa Barat, ya Bank Jabar, Bank BJB gitu. Nah, ini dengan pola dipotong oleh bendahara. Sementara kalau ASN P3K, payroll-nya kita Pak. Jadi dari BPKAD, bendaharawannya Pemda menginstruksikan kepada bank pemegang rekening kas umum daerah untuk disalurkan ke BTB, dan BTB mendistribusikan ke ASN P3K. Sehingga kalau pertanyaan Pak Ahmad itu mana ada kendala dari kedua ini, jelas yang pertama Pak. Kalau yang pertama itu adalah kita akan terkendala manakala bendahara tidak memotongkan ASN PNS ini dikarenakan sesuatu hal atas permintaan atau atas kehendak keinginan yang diajukan oleh PNS ini. Pak, tolong bulan ini karena anak saya sakit, perlu untuk berobat, untuk bulan ini angsuran ke BPRS BTB tidak dipotong dulu. Nah, itu jadi kendala tuh Pak. Tapi kalau yang kedua, yang ASN P3K, itu yang pemotong pertama Bapak bisa dilihat di alur sana Pak, mungkin bisa dilihat di skema alur proses penyaluran penghasilan P3K. Lihat di yang merah Pak, nomor 6 itu tercatat di situ angsuran Taspen dan termasuk di dalamnya BPJS. Itu adalah kita yang melakukan pemotongan langsung, artinya aman. Kita payroll-nya ada di kita kok. Nah, inilah yang menjadikan kenapa penyaluran fixed income ke ASN PNS itu segmen ini dikurangi lendingnya atau penyalurannya, dikarenakan kita melihat tentang mitigasi risikonya Pak. Ternyata walaupun dipotong bendahara ada aja tuh
Ada aja tuh ininya. Apalagi untuk di bulan pertama setiap awal tahun. Itu Desember sering Januari sering ada kendala sehingga dirapelkan di bulan berikutnya. Tapi kalau yang ini, yang ASN P3K, P3K. karena peronya kita ya yang menyisihkan untuk bulan yang tidak dibayarkan pada bulan tersebut, kita yang bisa mengendalikan. Itu Pak Ahmad, keterangan dari saya. Terima kasih. Ya, matur nuwun, Pak. Satu lagi, Pak, bisa, Pak? Ini terkait dengan Silakan. masih berkaitan dengan apa namanya fixed income tadi, fixed income ASN dan PS3K, P3K. Ya. Apakah BPRS beriman ini tidak langsung menyentuh langsung UMKM yang ada di apa namanya di pinggir-pinggir jalan itu, Pak? Misalnya pengembangan usaha kecil atau menengah. Jadi Ya. tidak hanya terfokus pada ASN dan P3K, Pak. Ya. Pada eh, konstruksi atau konfigurasi dari segmen yang ada, UMKM itu menempati urutan kedua setelah yang fixed income, Pak. Kalau kita kategorikan bahwa fixed income ini retail consumer, artinya konsumtif, kalau UMKM kita definisikan sebagai kegiatan usaha produktif. Kita jangankan yang di sana, Pak, jangankan yang di pinggir ini, mereka yang berbasis nasabah atau pelanggannya di wisata saja kita rambah, Pak. Namun sekali lagi, kenapa kita melandai, kenapa kita mengerem di ini, kondisi ekonomi makro, kok. Bukan berarti kita tidak ada penyaluran ke yang lain. Bapak bisa lihat kenaikannya dari 66 sekarang ke 77%. Berarti yang lainnya yang kedua adalah didominasi oleh UMKM. Termasuk di dalamnya UMKM itu selain mikro yang Pak Ahmad tadi sebutkan yang di pinggir jalan, yang didorong roda dorong kita biayain, juga terkombinasi dengan kelas menengah yaitu para kontraktor dengan pembiayaan dari proyek yang dibiayai berdasarkan SPK dari Pemda misalkan. Tapi UMKM kalau kami menyebutnya itu mikro, Pak. Bro ya. Ya, usaha mikro Ya, gitu. ya. Jadi yang itu bukan kami tidak biayai, cuma segmen tersebut melandai dalam hal penyalurannya. Bukan tidak ada, Pak. Ada di Ya, dalam usaha mikro. iya, iya. Artinya bisa disimpulkan ya Pak Dirut bahwa dengan kondisi makroekonomi ini memang fixed income adalah segmen paling aman ya untuk pasar keuangan di Kabupaten Bogor. Resikonya kecil. Halo? Iya, Iya, Ya, Pak. terkait dengan ini Pak Dirut, terkait dengan berarti bisa kita simpulkan ya Pak, bahwa dari 30% selain segmen 70% dari fixed income tadi, berarti yang 30 itu bisa kita simpulkan bahwa itu adalah UMKM ya, atau ya, segmentasi lain dari selain dari fixed income gitu. betul. Ya, Oh, ya, Betul, Pak. ya. Kemudian berkaitan dengan tadi ada ini apa? Berkaitan dengan perilaku konsumen. Ya tepatnya ini adalah pengalaman praktis dari BPRS. Tadi kan ada pengalihan risiko ya Pak, asuransi jiwa dan asuransi PHK kalau fixed income ya, ya. Kemudian ada asuransi apa? Asuransi jiwa, asuransi PHK. Kemudian ada asuransi pembiayaan ya. sebagai pengalihan risiko. Kalau di UMKM apakah ini juga diberlakukan atau ada treatment khusus, Pak? Karena kan biasanya UMKM ini income-nya itu ya tidak sebagaimana ASN dan P3K itu. Untuk pengalaman di BPRS saja, Pak. Ya.
kali selain asuransi jiwa, tentu saja asuransi kredit, asuransi pembiayaan, Pak. Asuransi pembiayaan. Oke. Tapi itu kan akan ada klaim manakala sudah dinyatakan pembiayaan itu macet, Pak. Oh, oke. Yang kedua, mitigasinya itu adalah dengan pengikatan dari agunan yang ada. Kan ada agunan itu, Pak. Iya, iya. Nah itu, walaupun sebetulnya yang namanya agunan adalah pintu darurat, Pak. Tapi pintu Iya. darurat itu harus aman. Jadi ada beberapa mitigasi. Yang pertama adalah agunan yang diikat sempurna tentu saja. Yang kedua ada asuransi jiwa dan asuransi kredit garis miring asuransi pembiayaan. Itu mitigasinya, Pak. Iya, agunan dan asuransi kreditnya. Iya. Oke. Kemudian ini Pak Dirut berkaitan dengan pinjol. Ya. Apakah ada efek dari, ya ini kan kalau hasil-hasil riset di kampus itu kan memperlihatkan ada tekanan atau ada masifikasi dari pinjol, ibu-ibu rumah tangga itu terjerat pinjol. Nah ini apakah ini ikut mempengaruhi minat ya, terutama minat dari segmen yang non fixed income tadi itu Pak Dirut? Iya. Ya. Kalau pinjol itu kebanyakan sebetulnya yang kalau kita lihat petanya itu sebetulnya mereka adalah gaya hidup dan konsumtif itu, Pak. Ya, Jadi konsumtif. jarang sekali yang mereka yang usaha produktif melakukan pengajuan pembiayaan kepada pinjol. Namun sekali lagi perilaku konsumen ini adalah perilaku konsumen yang kebanyakan tadi itu di dalam sifatnya gaya hidup dengan konsumtif, Pak. Konsumtif. Kalau yang produktif sangat kecil persentasenya. Sehingga kami penyesuaian ataupun kita mengikuti apa yang disebut konsumen behavior itu membuat praktis dalam pengajuan. Contohnya nih, Pak. Nggak perlu berlibat-libat misalkan dalam hal pengajuan pembiayaan ini sehingga mengatakan yang namanya bank itu bukan kami nggak butuh, tapi susahnya setengah mati. Nah itulah yang kita praktis, dibikin praktis alurnya. Yang kedua itu kita bikin dengan kredit scoring, Pak. Pemenuhan misalkan data dokumen itu di tahap pertama tidak perlu dia langsung datang ke Ini contohnya yang ketiga kali ini sudah dengan serba digital, Pak. Jadi pengajuan tidak perlu datang ke kantor BPR SBTB, Pak. Kita ada komunitas yang disebut WA Group. Tapi kalau pencairan ataupun tanda tangan akan wajib, Pak, hukumnya. Walaupun kalau pinjol akan aja nggak perlu, Pak. Bedanya itu kalau kami yang di BPR SBTB dengan yang pinjol di dalam hal akarnya saja. Kalau pengajuan kita bisa online. Kalau data kan sudah jelas, Pak. Datanya orang udah jelas kok. Data dari pemegang rekening tabungan gitu. Nah itu, Pak. Jadi menghadapi perilaku konsumen yang serba instan, apalagi yang berhadapan dengan pinjol, kami sama sekali tidak tergoyahkan untuk itu karena kebanyakan mereka yang pinjol itu bukan di sektor produktif. Iya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, saya sebenarnya masih ada pertanyaan. Mumpung ada Pak Dirut ini, kita manfaatkan. Yang terkait ini Pak Dirut, dari saya mungkin ini yang terakhir ya. Menarik tadi yang ini Pak Dirut, fixed income, tapi mereka itu angsurannya bahkan ada yang mendekati, kalau saya tidak salah dengar tadi itu 70% sampai 80% dari gaji. Artinya kan mereka ada usaha. Nah itu berarti kan joint income mungkin dengan istrinya atau mungkin dengan siapa ya. Karena tidak mungkin orang hidup di Kabupaten Bogor dengan kebutuhan hidup misalnya kalau dikatakan tadi 3,3 kan berarti itu adalah boleh dibilang UMR ya Pak Dirut ya. Kalau berarti potongan angsuran mereka dengan tenor 5 tahun kemudian 100 juta. Nah ini menarik untuk kita dalami Pak Dirut. Berarti kan mereka punya income itu. Nah
Ya, ya mungkin itu Pak Dirut dari saya. Dan kalau boleh mungkin persentase dari 70% itu mungkin bisa diberi gambaran terkait dengan jumlahnya atau persentasenya. Ya, sebetulnya persentase tersebut berkaitan erat dengan plafon, Pak. Oh, Kenapa gitu. sampai mentok di situ? Karena keinginan konsumen ataupun nasabah P3K ini inginnya besar di plafon, Pak. Oh, Kita batasin tenor sesuai dengan SK. Walaupun sebetulnya yang tadi saya sebutkan di awal, SK P3K ini walaupun tercatatnya 5 tahun, insya Allah jatuhnya perpanjangannya kepada orang yang sama sampai dengan masa pensiun kan. Tapi ya, kan ya. kalau kita mitigasi risiko, perbankan itu harus prudent, yang ngambilnya secara de jure-nya memang Ya. bahwa dia 5 tahun, sehingga mentoklah tadi persentase yang disebut DSR-nya itu Pak, persentase antara pendapatan dengan angsuran yang Ya. Pak tadi katakan sampai 70-80%, karena mereka ujungnya mengejar plafon. Hmm. Sehingga jadi pertanyaan, benar apa kata Pak Bapak tadi katakan tentang UMR dengan gaji P3K, padahal di Kabupaten Bogor UMR-nya itu sudah 4,7 Pak. 4,7 ya. Ya, karena ini kan keputusan pusat. Urusan Ya. 3,2, 3,3 itu bukan urusan kami, Ya, bahwa ya. keluarnya di angka sekian. Ini saja sudah di bawah UMR Kabupaten Bogor sebetulnya, Iya, Pak. iya. Dia bisa hidup, tapi dia bisa hidup kok. Iya, iya, bisa hidup. Nah, makanya itu makhluk yang paling aneh itu adalah ASN, Pak. Baik ASN. ASN 3 tahun, PNS. Itu hebatnya itu bisa bertahan di bawah Iya, UMR, iya, iya. bawah living cost, nah, apalagi ditambah dengan angsuran. Jadi Ya. prinsipnya kami di dalam form pengajuan pembiayaan mencantumkan joint income, Pak. Iya. Kebanyakan itu akan melampaui dari rasio DSR dia, rasio Hmm. dia. Ya, ya. Sehingga secara hitungan rasio kalau digabungkan pendapatan tersebut menjadi sebetulnya sisa untuk living cost-nya sebetulnya masih ada. Bapak perlu diketahui Pak, bahwa yang datang ke sini minimal beroda 2 Pak, bermotor Pak ke sini itu. Ya, ya, ya. Kalau akan kan kelihatan minimal tuh Pak. Apalagi kalau pelantikan itu roda 4 hampir semuanya Pak. Kan aneh Pak. Oh dia dulu honorer diangkat menjadi ASN P3K, tapi bermotor minimal motor roda 2, kendaraan roda 2, apalagi ada yang roda 4. Artinya yaitu joint income Pak. Joint income ya, ya. Tambahannya Pak. Ya. Silakan Mbak Wiam atau Mas Dapi kalau ada, atau Mas Yusuf juga boleh. Saya boleh Pak Dirut kalau lihat apa terkait regulasi POJK ya, kalau kita lihat bandingkan antara yang tahun 2022 yang nomor 26 sama yang tahun 2024 nomor 7 itu kan memang di situ jelaskan terkait sanksi administrasi. Nah, ini belum belum dijelaskan ya, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Dirut ya, terkait sanksi-sanksi administrasi yang diterapkan oleh pihak BPRS. Sanksi administrasi. Ya, sanksi-sanksi administrasi misalkan kayak macet gitu ya, gagal bayar tadi yang sebutkan yang P3K tadi menariknya. Oh. Yang resikonya itu kan karena kalau PNS yang lebih resikonya dia biayain paralel bukan dari BPRS. Kalau yang P3K kan dari BPRS gitu. Mungkin bisa disampaikan terkait adakah sanksi? Nanti ditambahkan oleh Mas Jam, ini orang patuhan ya. Oh ya, Saya baik sedikit saja. Oh ya, baik. Untuk sanksi ini sebetulnya BPRS itu atau Bank Syariah boleh melakukan denda atas keterlambatan. Namun ada namun. Pendapatan dari denda tidak boleh diklaim sebagai pendapatan. Itu ya. harus dikumpulkan untuk disalurkan lagi dan tidak boleh diklaim. Nah, itu yang perlu diketahui. Adapun hal teknis ataupun mendalamnya silakan Pak Mirza menanyakan tentang, karena ini urusan patuhan nih. Tapi yang jelas ruang tersebut untuk denda ataupun sanksi administrasi dan lain sebagainya
di kalangan BPRS atau bank syariah dimungkinkan. Oke, Pak Nizam, tambahkan. Baik, terima kasih Pak Yusuf, izin Pak Dirut dan Bapak sekalian. Sekaligus ingin memberikan tambahan terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Yang pertama, ada beberapa sebetulnya Pak Yusuf yang hendaknya menjadi dasar di dalam penelitian. Yang pertama itu adalah POJK terkait dengan BPR dan BPRS. Ini ada POJK nomor 7 tahun 2024. Yang kedua ada POJK tentang penyelenggaraan produk BPRS. Jadi sebagai landasan hukum, izin Pak Yusuf ya, ada terkait dengan POJK, sebentar, ini adalah POJK nomor, nah ini, POJK nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk bank, masih bank perkreditan dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi inilah yang mengatur apa-apa yang menjadi produknya. Nah, itu dilanjutkan dengan khusus untuk BPRS, ada lagi adalah surat edaran OJK-nya. Ini terkait dengan pelaksanaannya. Kalau tadi aturan umumnya, kalau sekarang khususan adalah produk dari BPRS. Nah, nanti ini bisa dilihat apa-apa yang sebetulnya yang sudah menjadi produk-produk dasar. Karena intinya di dalam produk perbankan itu sesuai dengan aturan OJK ada yang disebut sebagai produk dasar dan produk lanjutan. Apa konsekuensinya? Kalau dia produk dasar, maka dia cukup melaporkan kepada pihak otoritas. Sementara kalau dalam izin ya untuk produk lanjutan, maka dia harus mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Jadi itu. Nah, terkait dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu diatur di dalam POJK terkait dengan kualitas aktiva. Izin kalau misalnya saya boleh menyampaikan. POJK terkait dengan Nah, ini adalah POJK nomor 24. Kalau ditanya tadi, apa sih ada sanksi gitu ya, terkait dengan kalau misalnya dengan nasabah-nasabah. Nah, ini diatur jelas bahwa kualitas aktiva harus dijaga oleh setiap bank. Berapa apa itu yang dimaksud dengan kualitas aktiva ini bisa nanti bisa jadi referensi. Kemudian berapa yang harus dijaga nilai NPF-nya, misalnya itu. Nah, ini semua ada di situ ya. Jadi nanti saya tidak akan memberikan banyak, tetapi mungkin ini akan menjadi dasar. Nah, terkait tadi juga Pak Dirut sudah menyampaikan apakah nasabah diberikan sanksi. Nah, itu kan ada sebetulnya bank syariah, mau dia bank umum ataupun bank perkreditan rakyat syariah itu ada namanya denda, takwid. Nah, takwid itulah yang dimaksudkan oleh Pak Dirut tidak boleh dicatat sebagai pendapatannya bank, maka dia akan masuk ke dalam rekening kebajikan. Nah, kalau di dalam rekening kebajikan itu secara syariatnya tidak boleh digunakan hanya untuk sesuai dengan kepentingan. Tidak boleh juga untuk melunasi, karena itu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua yang masuk di dalam rekening kebajikan, apabila dikeluarkan maka dia wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas Syariah. Mungkin itu sih Pak, nanti kalau misalnya terkait kebutuhan POJK-nya, selain Bapak bisa mengakses ke Sikepo, sikepo.ojk.go.id, apabila Bapak membutuhkan apa-apa, nanti bisa menghubungi saya. Mungkin itu sih Pak Yusuf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak Dirut, Pak Mirza dan Pak Kabak, mungkin kalau boleh kami simpulkan ya bahwa baik POJK
26 2022 maupun yang terbaru ya POJK 7 2024 secara makro untuk konteks BPRS eh, lebih mengarah kepada kehati-hatian ya. Ya, Artinya efektivitasnya itu akan terlihat karena memang di POJK saya belum mencermati yang POJK 7 yang 2024 ya. Tapi kalau dilihat itu karena memang ada tekanan makroekonomi pasar yang membuat BPRS harus memilih apa namanya segmen pasar yang fixed income dan kalau dilihat dari konfigurasi income-nya itu ternyata memang ada sekisaran dari 70% segmentasi yang sekarang digarap oleh BPRS Tegar Beriman itu berarti memang ada dari sekian dari mayoritas itu adalah joint income karena tidak mungkin ASN di Kabupaten Bogor dengan UMK 4,7 kemudian gajinya 3,3 kemudian angsurannya lebih di atas rata-rata 70 sampai 80% dari gaji pokok. Pernyataan ini eh, ada yang dikoreksi nggak Pak? Pak Dirut atau mungkin Pak Mirza? saya pikir cukup, Pak. Iya Mungkin ya. yang lain ada, Ya, Pak. izin Pak. Jadi kalau saya hanya mendapatkan karena saya memang banyak di aturan ya Pak. Ya. Yang pertama terkait dengan kalau ini mungkin bisa kelihatan nggak ya? Sorry Pak. Baik. Jadi POJK terakhir ini merupakan penyempurnaan izin Pak Hilman. Ini dia merupakan penyempurnaan daripada 3 POJK Pak. Ada Hmm. POJK terkait dengan penggabungan, peleburan pengambil alihan DPR BPRS, itu POJK Ya. nomor 1. Kemudian ada POJK 62 tentang BPR. Kemudian POJK 26 tahun 2022 tentang perbankan syariah. Ini Ya. Ya. sesuai dengan Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023, kemudian disatukan, Pak. Nah, menjadilah yang namanya POJK yang terbaru POJK nomor 7 tadi. Di itu Ya. ada kurang lebih 13 bab. Ya. Ya, diajukan menjadi 13 bab. Nah, eh, secara aturan, kalau terlihat ini mungkin akan lebih secara umum sih memang seperti tidak terdapat apa pembedaan ya Pak. Tapi nanti ketika kita melihat di sini adalah terkait dengan apabila eh, konsolidasi BP dan BPRS Pak. Hmm. Jadi ini mengatur terkait misalnya BPR menjadi BPRS, BPRS tidak boleh keluar menjadi BPR. Kemudian apabila dalam satu grup bagaimana perlakuannya. Ini semua menjadi aturan-aturan baru yang ada di BP produk POJK nomor 4 tahun 2020 sorry POJK nomor 7 tahun 2024. Mungkin itu yang kedua saya sependapat dengan Pak Dirut apa yang disampaikan tadi sudah sesuai Pak Hilman. Jadi eh, tambahannya sih mungkin itu aja Pak. Ya. 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 Oh Kami ya kira nanti cukup juga Pak. Mudah-mudahan bisa bisa nanti kami paparkan hasilnya baik. dalam tiga karena kami harus masih menambah data lagi dari pihak yang membidangi instansi UMKM gitu. Ya. Baik, satu lagi Pak, Ya. terkait nomenklatur ya. Jadi P2SK itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 Ya mengamanatkan betul. terkait dengan nomenklatur dan itu sudah masuk di dalam POJK yang terbaru POJK 7 tahun 724 2024. ya. Ya. Iya Jadi Pak, sekarang Bank Perekonomian ya Pak Mirzam ya. betul Pak. Ya, ya, ya. Sekarang sudah bukan bank pembiayaan ya. Baik, Ya. nanti kalau Pak Yusuf butuh ini nanti saya kasih ke Pak Ya, Yusuf. oh iya, boleh. Mungkin nanti kalau ini sebelum kita tutup Pak Mirzam, kami mohon PPT yang tadi ditampilkan berkenan kami di-share. Kemudian
Rekaman ini tadi yang rekam Pak Mas Imam apa siapa ya? Saya Ustaz. Oh ya ya, oke. Ya. Kita cukupkan Mas Imam. Mungkin sedikit Pak. Ada tambahan? Min? Eh, Sebentar, mana ya? Ini Zoom-nya di mana? Oh, sebentar. Mungkin saya bisa tambahkan Pak. Eh, dalam ke apa ya, ke UMKM, insya Allah juga BPRS tidak akan meninggalkan Pak, karena itu amanah dari Perda. Jadi kalaupun saat ini mungkin kita memang namanya apa Pak ya, jadi pilot mungkin Pak juga hari ini harus ke sini dulu seperti itu. Jadi menyesuaikan gitu tetap. Jadi mungkin walaupun mungkin masih di sektor perdagangan, mungkin ke depan apalagi kalau ada Kurda dan lain sebagainya seperti di BPR lain, mungkin kita bisa ke sektor pertanian. Jadi sama sekali tidak meninggalkan, namun pada saat mana kita mesti ibarat naik pesawat Pak, ini Iya, lagi kenceng Pak ya, kita harus iya, dulu seperti itu. Itu iya, kita lakukan Pak. iya, Jadi kayak pasar tradisional, pasar kalau bahasa saya pasar becek itu nggak kita tinggalkan Pak. Jadi tetap di antaranya juga kita melakukan pendekatan-pendekatan secara personal, secara iya, culture, budaya, di mana misalkan kita juga membangun komunikasi dengan mereka melalui apa namanya untuk meningkatkan bagaimana kita membangun apa namanya kepercayaan nasabah. Misalkan kita dengan melakukan saat ini itu BTB ketika untuk ngolek misalkan ya itu dengan apa namanya mobile banking dengan apa namanya itu eh, dengan Digital. Android yang saat diinput di tempat itu data sudah langsung masuk ke server seperti itu. Jadi misalkan dengan bukti printer apa hasil cetakan dari printer Bluetooth yang kita berikan itu tetap kita bangun Pak. Jadi jangan ada lagi isu-isu saya nggak percaya itu kemarin juga saya nabung mau ngambil susah atau duitnya nggak ada ternyata di banknya itu yang kita bangun di pasar-pasar. Jadi ini sekali lagi kalaupun hari ini memang masih ya kita sekali lagi mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Dirut bahwa saat ini kita saatnya dengan membaca situasi, kita ke sini dulu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Eh, Sekali iya, lagi tidak meninggalkan itu. Mungkin ke depan bahkan kan kalau Kabupaten Bogor ini cukup luas, Pak ya. Sebelum belum ada perdatapan pecah itu penduduknya aja 5 juta jiwa, Pak. hmm, Kemudian luasan mungkin untuk ukuran kabupaten mungkin bisa jadi ukuran provinsi di tempat lain. Itu artinya tantangan buat kami. Kecamatannya ada 40 kecamatan. Desanya mencapai 435 desa dan kelurahan. Itu jadi potensi-potensi kami, Pak. Belum lagi kalau kita baca eh, berapa yang bergerak di UMKM, berapa yang bergerak di industri itu semuanya kan eh, ada datanya di skop ya, Pak. Jadi itu tetap kita akan kembangkan ke depannya. Sekali lagi bahwa kalau hari ini kita sedang konsen ke sini itu ibarat yang tadi ibarat pilot harus terbangnya harus sudah. Mungkin seperti itu Pak Isman, Pak Ahmad dan rekan-rekan tambah. Eh, Tambah sedikit Pak, ini kalau kalau peraturan-peraturan maka karena bank is very high regulated Pak ya. Karena iya, kalau di swasta kan memang hanya POJK biasanya. Tetapi iya, kami ini kan persroda Pak. Jadi eh, bank milik pemerintah ya hmm, dengan sedikit yang pemegang sahamnya adalah swasta. Nah, iya, iya, jadi
kalau di dalam dasar pembentukannya kan kita menggunakan PP nomor 54 tahun 2017, Pak. Iya. Dan terkait dengan BPR BPRS itu juga sudah ada POJK yang terbaru. Itu adalah POJK nomor 21 tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Jadi nanti eh, tadi disampaikan Permendagri. Lalu kemudian kalau tadi tujuan tujuan dari BPR ini memang sudah juga disampaikan di dalam ini, Pak. Memberikan ini saya kutip di pasal 6 memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah efektif, efisien dan berdaya guna sesuai undang-undang, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan memperoleh laba keuntungan. Mungkin itu Pak nanti bisa sehingga kita mau memang dipaksa untuk dan memang sudah seharusnya sebagai bank peseroda kita akan mendorong pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu sih Pak tambahannya yang bisa disampaikan. Iya. Kita cukupkan dulu, Mas Imam. Baik Pak. Ya. Oke. Tadi moderatornya dari Oh, iya, iya Pak. Iya. Baik. Eh, Matur suwun Pak Isman, Pak Hambali, Pak Yusuf. Terima kasih Pak Dirut, Pak Bambang, dan semua yang hadir. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ya, Isman, terima ya. kasih Pak Mbali, terima kasih teman-teman Oke. semua. Izin kami tutup dengan ini ya, linknya ya. Ya. Mas Yusuf ini tinggal di mana? Kalau saya di Ciamas, Pak. Oh, tahu, buat sekarang. Iya, di Ciamas.